Persahabatan dan kesempatan. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi pegunungan hijau, terdapat dua pedagang yang telah bersahabat sejak kecil. Budi, seorang pemuda berusia 30 tahun, menjual bakso di sudut jalan yang ramai, sementara sahabatnya, Rudi, berjualan siomay hanya beberapa langkah dari tempat Budi. Mereka berdua memiliki impian yang sama, ingin mengubah usaha kecil mereka menjadi sesuatu yang lebih besar. Setiap pagi, Budi dan Rudi datang lebih awal untuk mempersiapkan dagangan mereka. Mereka saling membantu, mulai dari menyiapkan bahan-bahan hingga mengatur gerobak. Budi dikenal dengan bakso dagingnya yang kenyal dan kuah kaldu yang gurih, sementara Rudi terkenal dengan siomaynya yang lembut dan saus kacang yang menggugah selera. Suasana hangat dan penuh canda tawa selalu mengelilingi mereka saat berjualan. Namun, meskipun mereka berdua memiliki pelanggan setia, ada kalanya dagangan mereka tidak seberapa laku. Budi sering memandang langit malam, berharap ada suatu keajaiban yang bisa membuat usaha mereka berkembang. Rudi, yang lebih optimis, selalu meyakinkan Budi bahwa mereka hanya perlu bersabar. Suatu malam, saat mereka berdua selesai berjualan, Rudi mendengar pembicaraan di antara para pedagang lain tentang ritual penglaris yang dapat membuat dagangan mereka selalu laku. Ia merasa tertarik dan segera mengajak Budi untuk mendengarkan lebih lanjut. "Bat, kau tahu tentang ritual penglaris itu?" tanya Rudi, penuh semangat. Budi menggelengkan kepalanya, "Apa itu? Aku tidak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Tapi, banyak pedagang lain yang bilang itu berhasil. Mereka mengatakan kita bisa mendapatkan keberuntungan lebih jika kita melakukan ritual ini," kata Rudi, berharap bisa meyakinkan sahabatnya. Setelah diskusi panjang, Budi akhirnya setuju untuk mencobanya, meskipun ada rasa ragu yang menggelayuti hatinya. Mereka merencanakan untuk melakukan ritual di malam hari, jauh dari keramaian, dan mencari tempat yang sepi dan tenang. Hari-hari berlalu hingga malam yang ditentukan tiba. Mereka berdua membawa bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual tersebut, makanan, minuman, dan beberapa barang lainnya yang dianggap sebagai persembahan. Dalam perjalanan menuju hutan kecil di pinggiran kota, suasana menjadi semakin mencekam. Budi mulai merasakan ketegangan di dalam dirinya, tetapi Rudi tetap optimis. "Malam ini adalah malam yang akan mengubah hidup kita, Bat. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencobanya," Rudi berusaha meyakinkan. Setibanya di hutan, mereka menemukan tempat yang cocok, sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan. Dengan suasana yang tenang, mereka mulai menyiapkan segalanya. Rudi mengambil posisi dan mulai membaca mantra yang didapatnya dari internet, sementara Budi menyiapkan persembahan. Tiba-tiba, suasana berubah. Angin bertiup kencang, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Budi merasakan bulu kuduknya berdiri, dan ia menatap ke sekeliling. "Rudi, aku merasa tidak enak. Mungkin kita harus pulang saja." "Jangan takut, Bat. Semua ini untuk masa depan kita," Rudi menjawab tanpa menghiraukan ketakutan Budi. Setelah menyelesaikan ritual, mereka berdua merasa lega dan penuh harapan. Namun, saat mereka berbalik untuk pulang, Budi melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di antara pepohonan. Ketika ia mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Budi tertegun dan merasa ada yang tidak beres. Rudi, yang tidak menyadari apa yang terjadi, terus melangkah, bercita-cita bahwa keesokan harinya dagangan mereka akan melambung. Namun, saat mereka meninggalkan hutan, Budi tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang mengganggu pikirannya. Dengan perasaan campur aduk, mereka pulang ke rumah masing-masing. Budi berusaha menenangkan diri, tetapi saat tidur, ia tidak bisa berhenti memikirkan sosok wanita itu. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apakah ritual itu benar-benar akan membawa keberuntungan, atau justru mengundang sesuatu yang lebih kelam? Persiapan ritual. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah melakukan ritual penglaris, Budi dan Rudi merasakan ada harapan baru dalam usaha mereka. Namun, saat Budi berbaring di tempat tidur malam itu, pikirannya terus berputar, merenungkan apa yang telah mereka lakukan. Suara Rudi, yang penuh semangat, terngiang di telinganya.
Kita akan sukses, Bud. Kita akan memiliki usaha yang besar. Keesokan harinya, saat mereka membuka lapak dagangan, suasana kota kecil itu terasa lebih hidup. Budi dan Rudy melihat lebih banyak pelanggan datang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Bakso dan siomay mereka laris manis. Senyuman tak terhingga menghiasi wajah mereka, tetapi di balik keberhasilan itu, Budi merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Setiap malam setelah berjualan, mereka kembali ke hutan untuk melakukan ritual yang lebih mendalam. Rudy semakin bersemangat dan menganggap bahwa mereka harus melakukannya secara rutin agar keberuntungan tetap berpihak. Budi, meskipun merasa ragu, mengikuti sahabatnya. Malam itu, mereka datang ke hutan dengan membawa lebih banyak persembahan. Rudy mengatur segala sesuatunya dengan cermat. Kita perlu melakukan ini dengan tepat, Bud. Semakin kita menghormati roh yang kita panggil, semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan keberuntungan, kata Rudy dengan penuh percaya diri. Budi hanya mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia merasa tidak nyaman. Hutan itu terasa lebih gelap dan dingin daripada sebelumnya. Suara angin berdesir di antara pepohonan, membisikkan sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Saat Rudy mulai membaca mantra, Budi merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Bud, bantu aku menyiapkan persembahan ini, Rudy memanggil. Budi mendekat dan mereka meletakkan makanan di altar kecil yang mereka buat. Rudy mengangkat tangannya dan melanjutkan membaca mantra, matanya terpejam penuh konsentrasi. Tiba-tiba, Budi mendengar suara gemerisik di semak-semak. Ia menoleh, tetapi tidak melihat apapun. Suara itu menghilang, membuatnya semakin cemas. Rudy, apa kau mendengar suara itu? Tanya Budi, berusaha menenangkan diri. Suara apa, Bud? Ini malam yang tenang. Rudy menjawab tanpa membuka matanya, terfokus pada ritual. Budi merasa semakin tidak nyaman dan mulai meragukan keputusan mereka untuk melanjutkan ritual ini. Setelah selesai, mereka berdua pulang dengan perasaan campur aduk. Rudy merasa optimis karena usaha mereka semakin berkembang, tetapi Budi merasakan ketegangan yang terus meningkat di sekelilingnya. Meskipun dagangannya laris, ia merasa ada yang tidak beres. Selama beberapa hari ke depan, teror mulai menyusup ke dalam kehidupan mereka. Budi sering mendengar bisikan-bisikan halus saat berjualan, seolah ada yang memanggil namanya. Ia melihat bayangan-bayangan gelap melintasi sudut matanya, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rudy, di sisi lain, semakin terobsesi dengan ritual. Ia selalu mencari cara untuk memperkuat penglaris mereka, bahkan mencari informasi lebih dalam tentang makhluk-makhluk gaib yang bisa membantu mereka. Bud, kita harus melakukannya lagi. Semakin sering kita melakukannya, semakin kuat pengaruhnya. Rudy bersikeras. Budi merasa tertekan, tetapi tidak ingin mengecewakan sahabatnya. Akhirnya, mereka sepakat untuk melakukan ritual lagi, meskipun Budi berharap ini akan menjadi yang terakhir. Malam itu, mereka kembali ke hutan, di mana suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Budi merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan saat mereka sampai di tempat ritual, Rudy tampak lebih bersemangat. Ia mengatur kembali persembahan dan mulai membaca mantra dengan suara yang lebih keras, seolah ingin memanggil makhluk-makhluk yang mereka harapkan. Ketika Rudy selesai, Budi merasakan angin bertiup kencang, seolah mengusir mereka dari tempat itu. Rudy, aku tidak merasa nyaman. Sepertinya kita harus berhenti. Budi berkata, suara bergetar. Rudy hanya tersenyum. Dengar, Bud, kita sudah sejauh ini. Kita tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah kesempatan kita. Budi terdiam. Meskipun hatinya penuh keraguan, ia tidak bisa menentang sahabatnya. Dengan perasaan campur aduk, mereka meninggalkan hutan. Tetapi saat mereka berbalik, Budi merasakan sepasang mata mengawasi mereka dari kegelapan. Ketakutan dan kebingungan menyelimuti pikiran Budi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, kehidupan mereka tidak akan pernah sama setelah malam itu. Awal teror. Setelah melakukan ritual penglaris untuk kedua kalinya,
Budi dan Rudi merasa seolah seluruh dunia terbuka untuk mereka. Dagangan mereka semakin laris, dan setiap hari mereka mendapatkan lebih banyak pelanggan. Namun, di balik kesuksesan itu, Budi merasakan adanya sesuatu yang mengintai, sebuah kehadiran yang tidak bisa ia jelaskan. Hari itu, saat mereka berjualan, Budi memperhatikan sekelilingnya dengan cermat. Pelanggan berdatangan, mengantre untuk membeli bakso dan siomay. Namun, saat ia menatap wajah-wajah mereka, ia melihat sesuatu yang aneh. Beberapa pelanggan tampak pucat, dengan mata yang kosong seolah tidak memiliki jiwa. Budi berusaha mengabaikan perasaan aneh tersebut, tetapi rasa khawatir terus menghantuinya. Suatu malam, setelah berjualan, Budi dan Rudi pulang melewati jalan setapak yang gelap. Dalam perjalanan, mereka melewati hutan tempat mereka melakukan ritual. Budi merasa ada sesuatu yang menarik perhatian, tetapi ia berusaha untuk tidak menghiraukannya. "Bat, lihat, pelanggan kita lebih banyak dari sebelumnya," Rudi berteriak, terlihat gembira. "Kita harus melakukan ritual lagi." Budi menghela napas. "Rudi, aku merasa tidak enak. Sepertinya ada yang salah dengan semua ini." "Jangan khawatir, semua ini adalah keberuntungan yang kita dapatkan." Rudi menjawab sambil tersenyum, tetapi senyum itu tidak mampu menghapus rasa gelisah di hati Budi. Malam itu, Budi bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di depan gerobak bakso, tetapi semua pelanggan yang datang memiliki wajah yang sangat menakutkan. Mereka tertawa dengan suara menyeramkan, dan saat ia mencoba melayani mereka, mereka menghilang, meninggalkan hanya kegelapan yang mengelilinginya. Budi terbangun dengan napas tersengal, merasa ketakutan. Keesokan harinya, saat mereka berjualan, Budi berusaha menceritakan mimpinya kepada Rudi. "Aku bermimpi aneh, Rudi. Semua pelanggan tampak menyeramkan." Rudi hanya tertawa. "Itu hanya mimpi, Bat. Kita harus fokus pada bisnis kita. Ritual kita berhasil." Namun, semakin hari, teror yang Budi rasakan semakin menjadi. Suatu malam, saat ia berjualan sendirian, ia mendengar suara bisikan halus. "Budi, Budi," suara itu berulang-ulang memanggil namanya. Dengan rasa takut, Budi menoleh ke kanan dan kiri, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketika malam semakin larut, suasana di sekitar gerobaknya mulai terasa aneh. Angin bertiup kencang, dan bayangan gelap melintasi pandangannya. Saat ia mencoba untuk menenangkan diri, ia melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di ujung jalan. Wanita itu tampak memandangnya dengan tatapan kosong. Budi merasa jantungnya berdegup kencang, dan tanpa berpikir panjang, ia berlari pulang. Sesampainya di rumah, Budi merasa bingung dan ketakutan. Ia tidak bisa tidur, memikirkan sosok wanita itu dan bisikan yang terus mengganggunya. Ia berusaha menepis pikiran negatif itu, tetapi setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah-wajah menyeramkan dalam mimpinya kembali menghantuinya. Di sisi lain, Rudi tampak tidak terpengaruh oleh teror yang dialami Budi. Ia terus bersemangat untuk melakukan lebih banyak ritual, percaya bahwa semua ini adalah bagian dari keberuntungan yang mereka dapatkan. Rudi bahkan mulai mengajak teman-teman pedagang lainnya untuk ikut serta dalam ritual penglaris. "Bat, kita harus berbagi keberuntungan ini. Semakin banyak orang yang ikut, semakin besar kekuatan ritual kita." Rudi meyakinkan. Budi merasa semakin tertekan. Ia tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Rudi, kita harus berhenti. Aku merasa kita telah mengundang sesuatu yang berbahaya," kata Budi, tetapi Rudi hanya menggelengkan kepala, tidak mau mendengarkan. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Rudi tetap bersikeras untuk melanjutkan ritual. Sementara Budi merasakan ketakutan yang mendalam. Akhirnya, saat mereka berjualan di malam hari, Budi melihat sosok yang sama, wanita berpakaian putih, muncul lagi di ujung jalan. Kali ini, wanita itu mendekat, dan Budi tidak bisa bergerak. "Kenapa kau mengganggu kami?" Budi berteriak, tetapi suara itu hanya terdiam. Wanita itu tersenyum sinis dan berkata, "Kalian telah mengganggu ketenteraman kami.
Budi terkejut dan berlari menuju Rudy. Rudy, ada sesuatu yang salah. Wanita itu, dia memperingatkan kita. Rudy terlihat bingung, tetapi tidak percaya. But, kau hanya kelelahan. Kita harus tetap fokus pada usaha kita. Saat malam semakin larut, Budi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, mereka telah memasuki jalur yang berbahaya dan tidak bisa mundur. Ketika mereka kembali ke rumah, Budi merasa ketakutan semakin menguasai dirinya, dan ia tahu bahwa teror yang mereka hadapi baru saja dimulai. Mimpi buruk. Malam itu, Budi terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Mimpinya kali ini lebih mengerikan daripada sebelumnya. Ia melihat dirinya kembali berjualan di sudut jalan, tetapi suasana di sekitarnya tampak aneh dan mengerikan. Pelanggan yang datang memiliki wajah yang tampak tidak manusiawi, wajah-wajah yang pucat dengan mata yang kosong. Mereka tertawa, tetapi suara tawa mereka sangat menakutkan, membuat Budi merinding. Dalam mimpinya, saat ia mencoba melayani mereka, mereka mulai berdesakan, menyerang dan menekan tubuhnya. Budi merasa terjebak, tidak bisa bergerak, dan saat ia berusaha berteriak, suaranya tidak keluar. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia akan ditelan oleh kegelapan. Akhirnya, ia terbangun dengan teriakan, dan saat ia melihat sekeliling, semua terasa tenang, tetapi ketakutan masih membekas di hatinya. Keesokan harinya, saat berjualan, Budi merasa kehadiran yang sama seperti dalam mimpinya. Ia memperhatikan pelanggan-pelanggannya dengan cermat, dan melihat beberapa dari mereka memandangnya dengan tatapan kosong. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi Rudy tampak tidak menyadari apa yang terjadi. "But, lihat, hari ini dagangan kita laris." Rudy berteriak dengan penuh semangat, seolah tidak peduli dengan ketakutan yang menyelimuti Budi. Budi hanya tersenyum lemah, tetapi di dalam hati, ia merasa ada yang tidak beres. Ia berusaha untuk tidak membiarkan ketakutannya mempengaruhi suasana, tetapi setiap kali ada pelanggan baru datang, ia merasa jantungnya berdegup kencang. Malam itu, saat mereka pulang, Budi tidak bisa menahan diri untuk tidak menceritakan mimpi buruknya kepada Rudy. "Rudy, aku bermimpi lagi. Semua orang yang datang tampak menyeramkan, dan aku merasa terjebak. Aku takut ada yang tidak beres dengan kita," kata Budi, suaranya bergetar. Rudy, yang tampak lebih bersemangat, menjawab, "Itu hanya mimpi, But. Kau hanya perlu beristirahat lebih banyak. Kita harus fokus untuk melanjutkan ritual. Semakin kita melakukannya, semakin kuat usaha kita." Budi merasa putus asa. Ia ingin Rudy memahami betapa seriusnya situasi ini, tetapi sahabatnya tampak terlalu terobsesi dengan keberhasilan yang mereka raih. Ia menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Malam berikutnya, mimpi buruk itu kembali menghantui Budi. Kali ini, ia melihat sebuah bayangan hitam bergerak di antara kerumunan pelanggan. Bayangan itu semakin mendekat, dan saat ia berusaha menjauh, bayangan itu terus mengikutinya. Ia berlari, tetapi semua jalan tampak terhalang, dan bayangan itu semakin mendekat. Budi berteriak, tetapi suaranya tertegun di tenggorokannya. Ketika bayangan itu menyentuhnya, Budi terbangun dengan teriakan yang menggetarkan suasana malam. Ketakutan semakin menghantuinya. Ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya, sesuatu yang tidak dapat ia lihat tetapi sangat nyata. Setiap kali ia tidur, mimpi buruk itu menjadi semakin jelas, dan ia mulai meragukan kesehatan mentalnya. Keesokan harinya, saat mereka berjualan, Budi merasa semakin lelah dan tidak fokus. Rudy, yang terus bersemangat, tidak menyadari bahwa sahabatnya sedang berjuang melawan ketakutan yang semakin mendalam. Pelanggan berdatangan, tetapi setiap kali Budi melihat wajah mereka, ia kembali teringat mimpi-mimpinya yang menyeramkan. Malam itu, saat mereka berdua beristirahat, Budi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang mereka lakukan. Ia pergi ke perpustakaan kecil di kota dan mulai mencari informasi tentang berbagai ritual penglaris.
Ia menemukan beberapa artikel yang menjelaskan bahwa ritual semacam itu bisa membawa konsekuensi yang sangat serius. Banyak orang yang melaporkan mengalami gangguan setelah melakukan ritual semacam itu, dan beberapa bahkan mengaku melihat hantu atau makhluk halus. Budi kembali merasa cemas. Ia ingin memperingatkan Rudy, tetapi sahabatnya tampak terlalu terjebak dalam kesuksesan yang mereka raih. Saat ia pulang, Budi memutuskan untuk berbicara dengan Rudy tentang apa yang ia temukan. Malam itu, saat mereka berdua duduk di luar rumah, Budi mengumpulkan keberanian. Rudy, aku menemukan beberapa informasi tentang ritual ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini bisa membawa bahaya. Kita harus berhenti sebelum terlambat, kata Budi, suaranya tegas meskipun hatinya bergetar. Rudy menatapnya dengan sinis. But, kita sudah sejauh ini. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita akan sukses. Semua ini hanya efek samping dari stres, katanya, mengabaikan kekhawatiran Budi. Budi merasa putus asa. Ia tahu bahwa mereka telah memasuki jalan yang berbahaya, tetapi sahabatnya tidak mau mendengarkan. Ketakutan yang menggerogoti pikirannya semakin menjadi-jadi, dan tanpa ia sadari, teror yang mereka ciptakan melalui ritual itu kini mulai menghampiri mereka dengan cara yang tidak terduga. Dengan perasaan berat, Budi kembali ke rumahnya, bertekad untuk menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Namun, saat ia menutup mata, ia tahu bahwa teror yang mereka hadapi baru saja dimulai, dan mimpi buruknya mungkin akan menjadi kenyataan. Teror semakin dalam, malam demi malam berlalu, dan teror yang membayangi Budi semakin menjadi-jadi. Mimpinya semakin menakutkan, dan ia merasa seolah hidupnya dikelilingi oleh bayangan yang tidak bisa ia lihat, tetapi sangat nyata. Rudy, di sisi lain, terus berusaha untuk meraih lebih banyak keberuntungan, tidak memperhatikan perubahan yang terjadi pada sahabatnya. Suatu malam, saat mereka berjualan, Budi melihat seorang wanita tua berdiri di dekat gerobak siomay Rudy. Wanita itu mengenakan pakaian compang camping, dan wajahnya penuh kerutan. Ia hanya berdiri di sana, memandang Rudy dengan tatapan tajam. Budi merasakan sesuatu yang aneh saat melihat wanita itu, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Rudy, kau melihat wanita itu? Budi bertanya, berusaha menarik perhatian sahabatnya. Siapa? Rudy menjawab sambil sibuk melayani pelanggan. Budi menoleh ke arah wanita tua itu, tetapi saat ia melihat kembali, wanita itu telah menghilang. Perasaan tidak nyaman menyelimuti Budi, tetapi Rudy tampak tidak peduli. But, kita harus tetap fokus. Kita bisa meraih lebih banyak pelanggan. Rudy berteriak penuh semangat. Malam itu, saat mereka pulang, Budi tidak bisa menghilangkan bayangan wajah wanita tua itu dari pikirannya. Ia merasa bahwa semua ini ada hubungannya dengan ritual yang mereka lakukan. Namun, saat ia mencoba berbicara dengan Rudy tentang perasaan itu, sahabatnya kembali mengabaikan. Hari berikutnya, Budi mengalami hal yang lebih mengerikan. Saat ia berjualan, ia melihat sosok yang sama, sosok wanita berpakaian putih yang pernah ia lihat sebelumnya, berdiri di ujung jalan. Kali ini, wanita itu mendekat dengan langkah perlahan, dan Budi merasa terjebak dalam tatapan kosongnya. Ia berusaha untuk berteriak, tetapi suaranya seolah terjebak di tenggorokan. Ketika wanita itu hampir sampai, ia berhenti, tersenyum sinis, dan berbisik, kau tidak bisa melarikan diri, Budi. Kalian telah mengganggu ketenteraman kami. Suara itu menggetarkan jiwa Budi, dan dalam sekejap, sosok wanita itu menghilang, meninggalkan Budi dalam ketakutan yang mendalam. Ketika malam tiba, Budi tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia merasakan kehadiran yang sama, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ia berusaha untuk berdoa, berharap agar teror ini segera berakhir, tetapi semakin ia berdoa, semakin kuat bisikan yang ia dengar. Keesokan harinya, saat mereka berjualan, Budi memberanikan diri untuk berbicara dengan Rudy. Rudy, kita harus menghentikan ritual ini. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa terjebak dalam kegelapan, katanya dengan suara penuh ketakutan.
Rudy menggelengkan kepala. But, semua ini hanya efek samping dari stres. Kita harus terus berjualan dan melakukan ritual. Kita sudah berkomitmen untuk ini. Jawab Rudy dengan nada menolak. Budi merasa putus asa. Ia ingin Rudy melihat betapa seriusnya situasi ini, tetapi sahabatnya tidak mau mendengarkan. Malam itu, saat mereka pulang, Budi merasakan hawa dingin yang sangat menyengat. Di sepanjang jalan, ia merasa seolah ada bayangan-bayangan yang mengintai di balik pepohonan, mengawasi setiap langkahnya. Setelah beberapa hari, teror tidak hanya menghantui Budi, tetapi juga Rudy. Suatu malam, saat Rudy sedang tidur, ia terbangun dengan teriakan. Budi yang mendengar teriakan itu berlari menuju kamar Rudy. "Rudy, kau baik-baik saja?" tanyanya, panik. Rudy terengah-engah. "Aku melihat mereka, Bat." Wajah-wajah menyeramkan. "Mereka mengikutiku kemana-mana." Rudy menjelaskan, matanya membesar karena ketakutan. Budi merasa terkejut. "Aku sudah bilang padamu, kita harus menghentikan semua ini," serunya, tetapi Rudy hanya menggelengkan kepala, merasa semakin terpuruk dalam ketakutan. Hari-hari berikutnya, ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Budi merasa terisolasi, tidak bisa berbagi ketakutan dan kekhawatirannya dengan Rudy. Mereka berdua mulai kehilangan pelanggan, dan suasana di sekitar mereka semakin suram. Pelanggan yang dulunya setia kini tampak menghindar, seolah merasakan aura menakutkan yang menyelimuti mereka. Suatu malam, saat mereka berjualan, Budi melihat sosok wanita tua yang sama lagi, kali ini di depan gerobaknya. Wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh dendam. "Kalian telah mengganggu tempat ini. Saatnya untuk membayar harga," katanya dengan suara serak. Budi merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa yang kau inginkan dari kami?" tanyanya, tetapi wanita itu hanya tersenyum sinis sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Setelah kejadian itu, ketakutan Budi semakin menggerogoti dirinya. Ia merasa terperangkap dalam kegelapan yang tidak dapat ia jelaskan. Mimpi-mimpi buruknya semakin sering, dan setiap kali ia terbangun, ia merasa seolah-olah ada yang menunggu di dalam kegelapan. Budi berusaha mencari cara untuk menghentikan semua ini. Ia mulai mencari informasi tentang ritual pembatalan, berharap bisa mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Namun, semakin dalam ia mencari, semakin ia menyadari bahwa mereka telah terjerat dalam sesuatu yang sangat berbahaya dan sulit untuk diatasi. Dengan ketakutan yang menggerogoti jiwanya, Budi bertekad untuk menemukan cara menghentikan teror ini sebelum semuanya terlambat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka telah membuka pintu yang seharusnya tidak mereka sentuh, dan konsekuensi dari tindakan mereka akan segera menghampiri dengan cara yang paling menakutkan. Mencari solusi, Budi merasa semakin terjebak dalam kegelapan saat teror terus menghantuinya dan Rudy. Mimpi-mimpi buruk yang berulang dan kehadiran sosok-sosok menyeramkan di dunia nyata membuatnya semakin putus asa. Ia tahu bahwa mereka harus segera menemukan cara untuk menghentikan semua ini, tetapi Rudy tampak semakin terobsesi dengan kesuksesan yang mereka capai. Suatu malam, Budi memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang ritual yang mereka lakukan. Ia menghabiskan waktu di perpustakaan kota, membaca berbagai buku tentang budaya lokal dan kepercayaan masyarakat terkait dunia gaib. Ia menemukan bahwa ritual penglaris yang mereka lakukan tidak hanya berisiko, tetapi juga bisa memanggil makhluk-makhluk yang tidak seharusnya mereka ganggu. Budi menemukan sebuah artikel yang menyebutkan ritual pembatalan yang bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa untuk membatalkan ritual penglaris, mereka harus melakukan serangkaian tindakan yang penuh dengan ketulusan, menghormati roh yang mereka panggil, dan meminta maaf atas gangguan yang telah mereka buat. Malam itu, Budi pulang dengan penuh tekad. Ia harus meyakinkan Rudy untuk melakukan ritual pembatalan. Namun, saat ia sampai di rumah, ia menemukan Rudy sedang berbicara dengan beberapa pedagang lain yang tertarik untuk melakukan ritual yang sama. "Bat, lihat, mereka semua mau bergabung. Kita bisa membuat usaha ini lebih besar." Rudy berteriak dengan semangat. Budi merasa cemas dan frustrasi.
Rudy, kita tidak bisa melanjutkan semua ini. Kita harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Budi berusaha meyakinkan sahabatnya. Rudy menggelengkan kepala. Kita sudah sejauh ini, Bud. Kita tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah kesempatan kita untuk sukses. Jawab Rudy, tidak mau mendengarkan kekhawatiran Budi. Malam itu, setelah Rudy pergi tidur, Budi merasakan beban yang sangat berat di hatinya. Ia tahu bahwa jika mereka tidak segera melakukan ritual pembatalan, konsekuensi dari tindakan mereka akan semakin parah. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk pergi ke hutan sendirian dan melakukan ritual pembatalan tersebut tanpa sepengetahuan Rudy. Di tengah malam, Budi pergi ke hutan, membawa persembahan yang sederhana, nasi, air, dan bunga-bunga segar. Ia memilih tempat di mana mereka pertama kali melakukan ritual penglaris, berharap bisa mengembalikan segala sesuatunya seperti semula. Suasana di hutan terasa sangat mencekam, tetapi Budi berusaha menenangkan dirinya. Saat ia mulai menyiapkan persembahan, angin bertiup kencang, seolah mengingatkannya untuk berhati-hati. Budi mulai membaca mantra yang ia temukan di artikel tersebut, berdoa dengan tulus agar roh yang mereka ganggu mau memaafkan mereka. Kami minta maaf, kami tidak bermaksud mengganggu ketenteramanmu. Kami hanya ingin usaha kami berkembang, ucap Budi, suaranya bergetar. Tiba-tiba, suasana di sekelilingnya berubah. Angin berhenti, dan hutan menjadi sunyi. Budi merasakan hawa dingin menyelimuti, dan ia mulai melihat bayangan-bayangan samar bergerak di antara pepohonan. Siapa di sana? Budi berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Ketika ia melanjutkan ritualnya, Budi merasakan ketakutan yang mendalam. Ia melihat sosok wanita berpakaian putih itu muncul dari balik pepohonan. Wanita itu tersenyum sinis, dan Budi merasa jantungnya berdegup kencang. Kau berani datang ke sini sendirian. Apakah kau pikir permohonanmu akan didengar? Suara wanita itu bergema di telinga Budi. Budi berusaha untuk tidak takut. Kami hanya ingin memperbaiki kesalahan kami. Kami tidak bermaksud mengganggu, Budi menjelaskan, suaranya bergetar. Wanita itu mendekat, dan Budi bisa merasakan aura menakutkan yang menyelimuti dirinya. Kau telah melanggar aturan, harga yang harus dibayar tidak semudah itu, katanya dengan nada menghina. Budi merasa terjebak dalam kegelapan. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki ini. Tolong, beri kami kesempatan. Budi berusaha meyakinkan wanita itu. Tiba-tiba, sosok-sosok lain muncul di belakang wanita itu, memandang Budi dengan tatapan kosong. Budi merasa terjebak, panik melanda dirinya. Ia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari situasi ini. Jika kau ingin kembali, kau harus membayar harganya, wanita itu berkata sambil tersenyum sinis. Budi merasa putus asa. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri dan Rudy. Saat ia berusaha untuk berpikir jernih, ia teringat akan mantra yang ia baca. Kami meminta maaf dengan tulus. Jika ada cara untuk memperbaiki ini, kami akan melakukannya. Budi berteriak, berharap bisa mengubah nasibnya. Suasana di sekitar mereka menjadi semakin tegang. Budi merasakan energi dan kekuatan dari sosok-sosok itu, dan ia tahu bahwa konsekuensi dari ritual penglaris yang mereka lakukan telah menjadi semakin nyata. Dalam keputusasaan, ia memohon agar mereka mau mendengarkan. Malam itu, Budi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ketika ia sampai di rumah, ia bertekad untuk segera berbicara dengan Rudy dan meyakinkannya untuk melakukan ritual pembatalan bersama. Namun, saat ia melihat Rudy, sahabatnya tampak terjebak dalam dunia lain, semakin jauh dari kenyataan. Budi merasakan ketidakpastian menghantuinya. Ia tahu bahwa waktu semakin menipis, dan mereka harus segera bertindak sebelum teror yang mereka ciptakan menghancurkan segalanya. Plot twist dan akhir yang menyentuh. Budi terbangun di pagi hari dengan perasaan berat di hati. Malam sebelumnya, ia telah melakukan ritual pembatalan sendirian, tetapi hasilnya tidak memuaskan.
Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Rudy tentang apa yang terjadi dan mengajak sahabatnya untuk melakukan ritual pembatalan bersama. Namun, saat ia melihat Rudy, sahabatnya tampak semakin terjebak dalam ilusi kesuksesan yang mereka capai. Setelah sarapan, Budi mendekati Rudy. Rudy, kita perlu berbicara. Aku merasa semakin tertekan dengan semua ini. Kita harus melakukan ritual pembatalan bersama. Semakin lama kita menunggu, semakin buruk keadaan ini, Budi berkata, berusaha mengekspresikan kekhawatirannya. Rudy menatapnya dengan bingung. But, kita sudah membuktikan bahwa ritual penglaris ini berhasil. Lihat betapa banyak pelanggannya, jawab Rudy, tampak tidak mengerti situasi yang sebenarnya. Budi merasa frustrasi. Tapi, Rudy, kita juga telah mengundang teror. Aku terus bermimpi buruk, dan aku merasa ada yang mengikuti kita setiap saat. Budi berusaha meyakinkan, tetapi Rudy tidak mau mendengarkan. Akhirnya, Budi memutuskan untuk pergi ke hutan lagi, berharap dapat melakukan ritual pembatalan tanpa Rudy. Ia tahu bahwa ia harus melakukannya sebelum semuanya terlambat. Sesampainya di hutan, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin berdesir, dan bayangan-bayangan gelap tampak melintas di antara pepohonan. Budi mengatur persembahan yang sederhana dan mulai membaca mantra pembatalan. Ia berdoa dengan tulus, berharap agar roh yang mereka ganggu mau mendengarkan permohonannya. Namun, saat ia melanjutkan, sosok wanita berpakaian putih muncul lagi. Kali ini, ia tidak sendiri, ada sosok-sosok lain di belakangnya, semua menatap Budi dengan tatapan kosong. Kenapa kau kembali, Budi? Wanita itu bertanya, suaranya menusuk ke dalam jiwa Budi. Aku datang untuk meminta maaf. Kami tidak bermaksud mengganggu, Budi menjelaskan, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Wanita itu tersenyum sinis. Permohonanmu terlambat. Kalian telah mengganggu ketenteraman kami, dan kini saatnya untuk membayar harga. Budi merasa putus asa. Tolong, beri kami kesempatan. Kami akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan kami. Teriak Budi, suaranya bergetar. Tiba-tiba, Rudy muncul dari belakang, panik dan bingung. But, apa yang terjadi? Kenapa kau di sini? Tanyanya, terlihat ketakutan. Rudy, kau harus pergi. Ini berbahaya. Budi berteriak, tetapi Rudy tidak mendengarkan. Ia melihat sosok-sosok yang mengelilingi Budi dan merasa terancam. Wanita itu melangkah maju, menatap Rudy dengan tajam. Kau juga, Rudy. Kalian berdua telah mengganggu ketenteraman kami. Saatnya untuk membayar harga. Budi berusaha menjelaskan kepada Rudy tentang semua yang terjadi, tetapi Rudy tampak tidak mengerti. Tapi, kita sudah sukses. Apa yang kau bicarakan? Tanya Rudy, terlihat bingung. Rudy, kita harus menghentikan semua ini. Kita telah mengundang teror. Budi berusaha meyakinkan sahabatnya, tetapi Rudy tampak terjebak dalam ilusi keberhasilan yang mereka raih. Saat Budi dan Rudy terlibat dalam perdebatan, sosok-sosok di belakang wanita itu mulai mendekat, menciptakan suasana semakin mencekam. Kau harus memilih, Budi. Apakah kau ingin menyelamatkan dirimu atau sahabatmu? Suara wanita itu menggema di hutan. Budi merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan Rudy, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menderita karena kesalahan kita. Budi berteriak, bertekad untuk melindungi sahabatnya. Wanita itu tersenyum sinis dan berkata, keputusanmu akan menentukan nasib kalian berdua. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi gelap. Budi merasakan sebuah kekuatan menariknya, dan ia berusaha melawan. Rudy, yang terjebak dalam kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. But, apa yang terjadi? Teriak Rudy, tetapi Budi tidak bisa menjawab. Saat kegelapan semakin dalam, Budi merasakan kehadiran yang menakutkan mengelilinginya. Dalam hati, ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan. Jika aku harus membayar harga untuk menyelamatkan Rudy, maka aku akan melakukannya. Teriak Budi, berusaha mengatasi ketakutannya.
Wanita itu dan sosok-sosok di belakangnya tampak terkejut. Kau memilih untuk mengorbankan dirimu. Sangat berani, katanya dengan nada mengejek. Saat kegelapan mulai menelan Budi, ia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dalam momen terakhirnya, ia melihat Rudy berdiri di sana, tampak bingung dan ketakutan. Tidak, Rudy berteriak, tetapi semuanya sudah terlambat. Pada saat itu, Budi merasa hatinya hancur. Ia tidak hanya kehilangan dirinya, tetapi juga persahabatannya dengan Rudy. Dalam kegelapan, ia teringat semua kenangan indah yang mereka bagi, dan ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan sahabatnya. Saat kegelapan itu menghilang, Budi terbangun di tempat yang berbeda. Ia menemukan dirinya berada di hutan yang sama, tetapi suasananya terasa lebih tenang. Tidak ada sosok menyeramkan di sekelilingnya. Di sampingnya, ia melihat Rudy tergeletak, tampak bingung. Apa yang terjadi? Rudy bertanya, terlihat khawatir. Budi merasa berat hati. Kita telah melewati batas, Rudy. Aku melakukan segalanya untuk melindungimu, Budi menjawab, menahan air mata. Rudy terdiam, menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan mereka untuk melakukan ritual penglaris. Aku tidak mengerti, apa yang terjadi dengan kita. Tanyanya, suaranya bergetar. Teror itu telah berlalu, tetapi harganya sangat tinggi, kata Budi, melihat ke arah hutan. Kita harus meninggalkan semua ini dan belajar dari kesalahan kita. Dengan perasaan campur aduk, mereka berdua meninggalkan hutan, membawa beban yang berat di hati mereka. Meskipun teror telah berakhir, mereka tahu bahwa persahabatan mereka tidak akan pernah sama. Dalam perjalanan pulang, mereka berjanji untuk selalu menghargai satu sama lain dan tidak lagi mengandalkan hal-hal gaib untuk meraih kesuksesan. Cerita berakhir dengan Budi dan Rudy yang menyadari bahwa meskipun mereka berhasil melarikan diri dari teror, mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar dari pengalaman pahit itu. Mereka melangkah menuju masa depan dengan hati yang berat, tetapi bersatu dalam tekad untuk menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.